Innal habibal mustafa turafatin wa dhufa hubban tabassamu khairan takallamu wajudu warhamu kama طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد. Dengan ciri khas durian, ibarat saya orang belik jalan-jalan ke warung pring itu menangi durian gigal. Menangi durian gigal, sing umume durian wis dicancang. Dan saat saya lewat ternyata ada durian yang jatuh. Kira-kira bahagia atau tidak? Bahagianya luar biasa. Begitu pula kita di NU, kita di Ansor, kita patut berbahagia karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor, Banser didirikan tidak sembarang Jam'iyah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jam'iyah NU tidak sembarang jam'iyah atau organisasi sebagaimana organisasi yang lain. Tetapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama bahwa dari muassis, pengurus dan sampai kepada anggotanya semua dinaungi oleh para wali-wali Allah. Sehingga sering sekali kita dengarkan siapa yang memusuhi NU mesti bakal hancur, bakal runtuh, siapapun pasti bakal hancur, bakal runtuh. Karena memang organisasi ini dinaungi oleh para wali. Ya, pendirinya para wali, pengurusnya juga para wali. Sehingga ini dinaungi dan beliau-beliau walaupun sudah berpindah alam tetap mengawal kita semua di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu sahabat-sahabat di Gerakan Pemuda Ansor, apalagi yang sudah menjadi pengurus ini harus tentu punya kewajiban yang lebih dibanding anggota. Karena tugas utama pengurus ya mengurusi. Bukan pengurus ini malah jadi urusan, ya. Atau yang lebih fatal lagi, pengurus malah bikin urusan. Ini repot lagi, ya. Pengurus yang seharusnya mengurusi jangan sampai malah menjadi urusan. Atau lebih fatal lagi justru memicu dan memunculkan permasalahan atau hal-hal yang lain. Ini yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Karena kita di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama pertama kali kita dididik, pertama kali kita dilatih adalah bagaimana kita punya ketaatan, punya kepatuhan, punya rasa hikmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Siapapun pemimpinnya, baik di ranting, di anak cabang sampai kepada pimpinan pusat. Ini yang berkali-kali saya sampaikan bahwa kita di dalam Ansor dan Banser tidak berkhidmah kepada sahabat Faik, tidak berkhidmah kepada Satkorionnya, tapi kita berkhidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama melalui Gerakan Pemuda Ansor. Sehingga tidak mempengaruhi hikmah kita Kang Faik jadi ketua atau tidak jadi ketua, tidak mempengaruhi daripada semangat kita dalam berkhidmah. Sehingga nantinya tidak memunculkan persoalan. Ini karena kita mau tidak mau dalam rangka berkhidmah, jangan sampai apa yang menjadi cita-cita Gerakan Pemuda Ansor justru tidak tercapai dengan berbagai hal yang dialami atau diprovokasi oleh sahabat-sahabat yang ada di dalam. Ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, sebagai pengurus kita harus menyadari bahwa kita sebagai pengurus tentu sudah ada yang harus kita urusi, anggota-anggota kita. Sebagai pengurus, ngurusi anggota kita dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Jangan sampai kita kemudian berkemelut hanya dalam konteks kepengurusan saja, tidak selesai. Ketuanya Kang Faik
muncul permasalahan, diganti, muncul lagi, dan yang lainnya. Ini sering terjadi di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di Ansor, di Banjar. Ini sering terjadi hal-hal yang semacam ini. Oleh karena itu sebagai pengurus tentu harus bisa, sebagaimana ikrarnya adalah tidak akan sekali-kali ya, melakukan sesuatu yang dapat merendahkan martabat dan disiplin organisasi. Jadi hal-hal yang dilakukan baik di dalam organisasi maupun di organisasi ini tidak sedikit pun ya berpengaruh atau merusak nama baik organisasi maupun disiplin organisasi. Ketika kita berbicara martabat, ini tentu berkaitan dengan komponen yang sangat luas. Menjaga martabat daripada organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, menjaga martabat gerakan pemuda Ansor. Ketika kita tidak berjalan, sudah termasuk tidak mau menjaga martabat daripada organisasi. Ketika kita tidak mau disiplin, ketika kita tidak mau diatur, itu pun sama saja kita tidak menjaga daripada disiplin organisasi. Oleh karena itu sebagai pengurus tentu menjadi suatu kewajiban yang sifatnya bukan kewajiban muwalatuh ya, tapi kewajiban yang lebih dibanding kewajiban yang ada kepada anggota. Karena anggota punya kewajiban untuk taat dan patuh, sementara pengurus adalah bagaimana pengurus ini bisa ditaati dan bisa dipatuhi. Manakala pengurus ini kompak, satu komando, ya mengarahkan sesuai dengan apa yang harus diarahkan, tentu sahabat-sahabat yang menjadi anggota ini akan bisa taat dan patuh kepada pimpinan ataupun gerakan pemuda Ansor. Oleh karena itu di dalam momen upgrading ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali ya, bagi gerakan pemuda Ansor ketika memasuki pada era suatu kepengurusan baru. Karena biasanya di dalam satu kepemimpinan kepengurusan hanya aktif ketua, sekretaris, bendaharanya kadang hilang ya, apalagi departemennya dan sebagainya. Ini kami berharap di warung teh ini kepengurusan agar bisa kemudian sahabat-sahabat ini aktif semaksimal mungkin. Karena ini adalah merupakan tanggung jawab yang kaitannya sudah pribadi dan harus dipertanggungjawabkan satu kepada organisasi dan tentu kepada yang membuat organisasi. Oleh karena itu di dalam gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat jangan main-main. Ya, ketika sudah menjadi pengurus maka bismillahirrahmanirrahim untuk bekerja bersama-sama, saling komunikasi, saling koordinasi dan hilangkan sifat baperan ini yang sudah warak sekali di ranting di PAC, bahkan mungkin sampai pimpinan pusat itu sifat baper itu. Sifat baper yang akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan, seakan-akan itu ketika tidak sikapi Ansor akan bubar. Ini kan repot sekali. Ya, padahal kita di Ansor dan Banser mengikuti Ansor dan Banser, kita tidak menemukan susah payah sedikit pun sahabat-sahabat. Kita melihat Ansor sebelum kita lahir sampai hari ini, Ansor itu sudah besar, NU sudah besar. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa ketika tidak ada saya, ketika saya tidak melangkah, ketika saya tidak ngalahi, maka Ansor tidak jalan. Ini kan sombongnya luar biasa. Sehingga seakan-akan bahwa dirinya itulah yang sangat menentukan nasib daripada gerakan pemuda Ansor. Ini mohon maaf sahabat-sahabat, kita memang diperintahkan, kita dituntut, bahkan ditekankan bagaimana kita mencintai organisasi, kita memiliki organisasi, tetapi jangan sampai kita merasa menguasai organisasi. Ya, kita memang dituntut untuk berkhidmat, untuk merasa memiliki kepada organisasi kita, tetapi kita dilarang untuk seolah-olah menguasai organisasi yang ada di gerakan pemuda Ansor. Karena kalau kita sudah berbahasa menguasai, ini sifat baper munculnya akan sangat mudah sekali. Ada kegiatan dilalah, pengurusnya kelalen orang weh ngerti baper. Lagi nyungsor jangan kalau primen Ansor, kita kadang-kadang yang biasanya
sering sekali muncul hal-hal kecil yang kemudian menjadi persoalan besar. Kemudian muncul lagi setelah jadi ketua, selesai demisioner, dilalah ketua anyar, orang sowan, orang pamit, orang poyan naren dilalah. Karena ketidaktahuan, karena keterbatasan dan lain sebagainya, akhirnya merasa begitu lagi. Wong Ansor dulu tidak ada saya, bahasanya begitu. Ya Ansor warung pring, ini kadang-kadang sering muncul begitu di beberapa tempat. Dulu saya dan sebagainya. Oleh karena itu, sesuai dengan perintahnya bahwa kita di dalam Jam'iyah Gerakan Pemuda Ansor itu kita sifatnya adalah berhikmah, tidak menguasai, ya. Sehingga ketika kita sudah selesai di dalam satu kepemimpinan, kita harus bisa bersikap, bertindak, bagaimana memberikan teladan, memberikan seolah-olah sudah tua lah. Satu periode habis, bagaimana memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan support, ikut serta membantu ketika dimintai bantuan dan tidak ngangel-ngangel, ya. Bahasanya apa ngangel-ngangel apa ngangel-ngangeli sebuah perjalanan kepengurusan yang sedang berjalan. Ini karena kita adalah pengurus. Jadi saya kadang-kadang berpikir ketika kita ngangel-ngangeli pengurus, ya, ketika kita ngangel-ngangeli pengurus dan kita tidak sadar diri posisi kita, tentu ini menjadi sebuah pelanggaran besar. Dan ini kalau saya sering mengatakan ini dosa besar. Karena pengurus yang sedang punya kewajiban besar, ya, untuk melaksanakan kegiatan organisasi terganggu dengan musikan, terganggu dengan berbagai macam hal yang ditimbulkan dari sahabat-sahabat yang ada di luar. Oleh karena itu sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Banser, mari membuka hati bagaimana menjadi manusia, menjadi pemimpin yang lapang dada dan tidak baperan. Ini saya bolak-balik garis bawahi. Karena sikap baper ini di dalam organisasi saya cari di dalam ADART itu tidak ada itu. Bagaimana kita menyikapi orang-orang baper itu tidak ada di dalam ADART. Sehingga ketika ada orang baper satu di dalam satu kecamatan itu akan langsung kayak mau bubar. Kayak mau bubar. Di sana masalah, di sana masalah, di sana masalah. Ini sehingga ketua kadang-kadang belum melangkah pikiran itu sudah capek. Sahabat-sahabat pengurus belum melangkah itu mau capek. Ini karena adanya beberapa gejolak yang ditimbulkan dari sifat kebaperan. Oleh karena itu Ansor Banser, ya, bahasanya sih Ansor kudu kendel, ya, kudu kendel, Banser kudu kendel, kudu wani, ya. Nek orang wani aja jadi Banser, nek orang wani aja jadi Ansor. Harus menjadi orang, menjadi pemimpin yang lapang dada. Karena ini baru di Ansor, ya. Sementara di Ansor ini adalah merupakan pendidikan, pelatihan bagaimana menjadi pemimpin. Ini masih ngopeni yang satu seragam, paling dua seragam Ansor dan Banser. Belum lagi ngurusi yang sifatnya lebih besar, cakupannya lebih besar, agamanya beda-beda, budayanya beda-beda, tradisinya beda-beda. Kira-kira mau bagaimana? Di Ansor saja yang dua orang sudah labakan gitu kan. Nah sementara di Ansor dan di Banser sebagaimana ketua umum kita menyampaikan bahwa ini adalah melatih, memperkuat kapasitas kita untuk mempersiapkan diri manakala kita dibutuhkan untuk menjadi sosok pemimpin. Walaupun kita tidak mempersiapkan diri menjadi pemimpin, tetapi kita tentu selalu berupaya meningkatkan kapasitas bagaimana seandainya, ya, kemudian kita dibutuhkan untuk menjadi pemimpin, baik dari skup yang terkecil sampai skup yang besar. Oleh karena itu paling tidak di Ansor dan Banser ini menjadi cerminan. Ketika di Ansor dan Banser akhlaknya baik, Allah ketika menjadi pemimpin, baik itu kepala desa, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi dewan dan sebagainya, insya Allah tetap berakhlak baik. Tapi kalau di Ansor Banser sudah tidak mau berakhlak baik, tentu di luar sana akan lebih parah. Oleh karena itu sahabat-sahabat, sekali lagi kami berpesan terkait dengan upgrading ini adalah nanti selengkapnya akan disampaikan oleh sahabat Mulisin, oleh sahabat Gus Edo. Ini saya selaku sambutan saja.
ini sudah terlalu panjang ya. Oleh karena itu kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.